Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai nilai norma moral dan etika yang beranggotakan Ayu Arini, Berlian Fitria, dan Daru Kopar Pratama. Yang mengenai ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Jenis atau bagian nilai. Yang pertama ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian atau beribadah. Fungsi nilai yang pertama, nilai sebagai pendorong utama dengan harapan. Kedua, nilai dijadikan petunjuk arah. Ketiga, nilai dijadikan sebagai alat pengawas. Keempat, nilai digunakan untuk meningkatkan rasa solidaritas. Yang kelima, nilai dijadikan perlindungan atau penjagaan tradisi. Lalu pengertian norma ialah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku, bersikap dalam kehidupan. Sehingga dilihat dari bentuk hakikatnya, maka kedatawah merupakan perumusan suatu pandang mengenai perilaku. Jenis-jenis norma, ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Fungsi norma. Mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat, menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku, memberikan batasan berupa larangan atau perintah dalam berperilaku atau bertindak. Pengertian moral. Moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Maria Assumpta menambahkan bahwa pengertian moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Jenis atau bagian moral. Yang pertama moral ketuhanan, yang kedua moral ideologi dan filsafat, yang ketiga moral etika dan kesusilaan, yang keempat moral disiplin dan hukum. Fungsi norma. Yang pertama, faktor perilaku dalam kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Yang kedua, atau petunjuk hidup dengan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, dan masyarakat mencapai dan mewujudkan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup masyarakat. Yang selanjutnya, pengertian etika. Etika adalah pertimbangan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain menurut James J. Spelani, SJ. Selanjutnya, jenis etika. Terdapat etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Di sini terdapat fungsi etika.
Yang pertama, sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Yang kedua, menunjukkan kemampuan intelektual yang dapat bernalar secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk mengambil sikap yang masuk akal dalam suasana pluralisme, menurut Martilla Fuvi. Yang selanjutnya ada bentuk nilai norma moral etika kesehatan. Menghargai hak dan martabat individu, tidak bersikap diskriminasi, selanjutnya, saya ulangi, bentuk nilai, norma, moral, etika kesehatan, menghargai hak dan martabat individu, tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan, memberikan pelayanan profesional yang jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab, mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan pengadilan atau hukum. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan, memberikan kontribusi dan perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Di sini terdapat sanksi pelanggaran nilai norma moral dan etika. Dari segi sanksi agama, mendapatkan dosa dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan karena telah melanggar perintahnya. Selanjutnya, sanksi pelanggaran norma hukum bisa berupa hukum penjara, denda, dikucilkan, dan mendapat cemooh dari masyarakat. Dari sanksi adat, mendapat celaan dari sekeliling dan rasa malu serta dipandang rendah oleh orang lain. Dan sanksi susila mendapat rasa penyesal bagi yang melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat. Serta rasa malu dipandang rendah oleh orang lain. Selanjutnya, dari sanksi susila, rasa menyesal bagi orang yang melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, sanksi sosial, cemooh, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Sekian dan terima kasih.